Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Manijam, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2023. Membahas terkait keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari kekayaan akan budaya dan tradisi yang ada di Yogyakarta. Salah satunya yang kita ketahui garis imajiner atau sumbu filosofi yang telah diakui oleh UNESCO pada 2023. Selain itu, terdapat juga warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO di tahun 2019, yaitu gerobak sapi. Nah, terkait sejarah gerobak sapi itu sendiri, mari kita bahas selanjutnya. Oke, baik, di sini kita langsung saja mengulik sejarah tentang gerobak sapi yang ada di Yogyakarta. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya kepada Bapak Teguh selaku Bapak Lurah juga di Wedo Martani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Beliau juga seorang pemerhati sejarah dengan bukti salah satu mempunyai gerobak sapi. Mungkin langsung saja, Pak sejarahnya bagaimana gerobak sapi itu sendiri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Ya, yang pertama terima kasih pada Mas Samba atas kehadirannya sore ini tentang sejarah gerobak sapi, bahwa gerobak sapi ini sudah ada puluhan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu, sehingga zaman-zaman kerajaan sebelum Indonesia ada pun sudah ada gerobak sapi. Karena gerobak sapi ini merupakan alat transportasi masyarakat yang paling pokok pada zaman itu. Sebagai alat transportasi, mungkin alat pengangkut dari sawah ke rumah, bapak-bapak para warga tani, mungkin hasil panen ke pasar, mau dijual itu juga pakai gerobak sapi. Bahkan mungkin sebagai alat transportasi paling utama pada waktu itu, sehingga gerobak sapi ini menjadi sejarah kehidupan masyarakat petani sebagai kekuatan budaya juga untuk masyarakat kita, masyarakat petani, sehingga sampai tahun 85 sampai sekarang lah, dengan adanya perubahan zaman, perubahan perkembangan waktu, transportasi digantikan oleh alat-alat mesin seperti mungkin ada truk, ada lengannya, sehingga keberadaan gerobak sapi sudah tidak terangkat lagi sebagai alat transportasi masyarakat, sehingga sampai sekarang ini menjadi ikon budaya dan seni di masyarakat kita, di Yogyakarta, yang diakui oleh Ngarso Dalem, ya, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, dijadikan sebagai ikon budaya, sehingga kalau ada event-event budaya ini gerobak sapi diikutsertakan. Bahkan tahun 2013 itu saya sebagai ketuanya mengadakan festival gerobak sapi yang pertama di Stadion Maguwarjo yang diraui dihadiri oleh beliau Ngarso Dalem, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan Gusti Kanjeng Ratu Mas. Waktu itu ada Kapolda juga yang hadir, Bupati Sleman, ini mendukung keberadaan adanya gerobak sapi ini sebagai ikon budaya khususnya di daerah Yogyakarta. Sehingga beliau bahkan habis itu kami sempat diundang di Keraton Yogyakarta, Ngajokerto, itu beliau dawuh pada kami para paguyuban gerobak sapi ini untuk membentuk paguyuban gerobak sapi di DIY dan diadakan festival untuk tiap tahunnya, sehingga alhamdulillah di DIY ini ada beberapa gerobak sapi, ada Makartiro Manunggal, ada Langgeng Sehati, ada Andini Makaryo, ada Guyub Rukun, di Bantul juga ada gerobak sapi, sehingga waktu itu sampai tahun 2019 terakhir di Banyuni Bo Prambanan itu
diadakan sholat gerobak sapi, dan karena ada pandemi Covid itu sampai sekarang belum belum berangkat lagi. Namun kegiatan-kegiatan di paguyuban gerobak sapi sudah seperti biasanya, bahkan kemarin di Widomatani dalam rangka ulang tahun Makartiro Samanunggal itu diadakan event juga, terus yang Andini Makaryo itu juga ada juga di Pakem, terus kemarin yang Pager Merapi itu juga ada di Sangringan, ada juga event-event gerobak sapi, bahkan setiap minggu pahing itu di Pondok Wonolelo itu juga ada pertemuan paguyuban gerobak sapi sampai sekarang, sehingga ini menjadi ikon budaya. Bahkan ada beberapa tempat wisata tuh kalau ada pengunjung yang ingin naik gerobak sapi, kita sediakan mau berapa butuhnya di rumah makan Kecebong itu bahkan juga sering undang kami. Kalau sekarang yang masih bisa itu di warung makan sate Pak Bayu, itu teman kami Mas Handung, Mas Iza, Mas Nono itu hampir tiap hari mereka eh, ber di sana, sehingga para pelanggan-pelanggan dari Sate Bayu menaiki gerobak sapi sambil berwisata di di persawahan di lingkungan Sate Bayu itu. Sehingga tentunya ini kita sebagai warga Jogja juga merasa bangga karena sebagai budaya kadangkala juga di situ di acara-acara itu ada transaksi secara ekonomi. Ada yang jual beli sapi, ada yang jual beli tukar tukar sapi, sehingga bisa terangkat ekonomi dari teman-teman penggemar gerobak sapi. Jadi gitu. Ya itu tadi penjelasan dari Bapak Lurah terkait sejarah dari gerobak sapi itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lurah, salah satunya yaitu paguyuban. Ini ternyata tidak hanya perkumpulan para pemilik gerobak sapi, tapi juga terdapat kegiatan ekonomi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, kegiatan ekonominya itu apa saja mungkin? Ya, pendapat itu kan karena banyak pengunjung juga, sehingga kita mengangkat UMKM sesuai di Domaten itu kan kita 8 itu kan ada berapa kios juga kita bangun UMKM itu dengan adanya event-event itu, ya mereka kan butuh minum, butuh makan, butuh segalanya, sehingga akan mengangkat event-event tersebut untuk ekonomi masyarakat. Termasuk ekonomi itu yang anggota paguyuban itu kan mungkin di situ ada transaksi sapi, ada transaksi gerobak, sehingga para penggemar sapi ini akan mungkin jual beli, terus tukaran sapi itu kan secara ekonomi juga terangkat dalam acara tersebut. Bahkan di tahun 2024 itu kami ditimbali di keraton itu dalam rangka Yayasan Dalem Ngarso Dalem yang ke-80. Itu beliau kan meluncurkan buku yang yang berjudul Mendengar Suara Merawat Semesta. Ini ini buku ini. Bahkan di buku itu di halaman 26 itu saya mewakili Lurah se-Kabupaten Sleman. Itu sebagai narasumber eh, dari komunitas gerobak sapi. Sehingga pada waktu itu kami juga diundang mewakili Lurah se-Kabupaten Sleman untuk bisa menyaksikan dalam peluncuran buku berjudul Mendengar Suara Merawat Semesta. Jadi ada berbagai komunitas dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo yang dipanggil untuk ikut serta dalam peluncuran buku ini. Jadi untuk selanjutnya terkait gerobak sapi, ada nggak sih Pak pelatihan pelatihan khusus yang dilakukan oleh para sopir gerobak sapi ketika di jalan itu? Ada pelatihan nggak buatan ini? Ya, mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa sebagai sopir. Kalau New Zealand istilahnya kan bajingan, sopir gerobak sapi itu kan istilahnya bajingan. Ya. Kalau dulu memang bajingan itu memang karena gerobak itu waktu zaman dulu mengangkut hasil-hasil bumi, ya mengangkut kebutuhan pokok itu kan kadangkala perjalanan jauh itu di jalan karena mahalnya makanan, jarangnya makan itu, sehingga di jalan itu kan kadangkala ada rampok, ada begal itu, ya mereka harus berani bertaruh nyawa lah melawan para perampok begal itu, sehingga dinamakan bajingan. Kalau
Sekarang itu kan bajing itu filosofinya kan baguning jiwa, angen-angening pangeran. Jadi secara ya filosofi kalau kita itu punya sifat bagusing jiwa itu kan ya suci hatinya itu kan paling enggak sama teman, sama tetangga, sama saudara itu kan juga berbaik, guyup rukun, itu kan termasuk salah satu ajaran agama, juga menjadi ada tradisi dari masyarakat kita semua. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Pak Lurah bahwa kalau delman itu supirnya kusir, kalau gerobak sapi itu namanya bajingan, yang artinya bagus yang jiwa, angen-angenin pangeran. Mungkin kalau dalam artinya bahasa Indonesia itu suci hatinya lah, ya kurang lebih seperti itu. Dari beberapa artikel yang saya baca juga, ternyata gerobak sapi itu menjadi salah satu budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO pada 2019. Komponen-komponen apa aja yang ada di gerobak sapi, Pak? Mungkin bisa. Ya ini yang gerobak sapi ini ada macam-macam komponen, ya ndak lain seperti tubuh kita ya, ada kepala, ada hidung, ada mata. Kalau gerobak ini kan ada beberapa komponen juga. Ini ada yang kayu yang panjang ini namanya cancatan. Terus yang ini namanya manukan, sebagai penghias saja. Terus yang ini namanya pasangan. Yang ini sambilan. Terus ini angkul-angkul. Ini. Terus yang ini teracuk. Terus yang ini busut. Rem. Terus ini tembelan. Terus ini geribik. Itu sebagai ya dinding lah. Nah ini ada kerusuhnya ini. Nah kemarin waktu di Tangerang dilepas ini. Kemarin ada kira budaya di Posari Muguarjo itu dilepas. Di sini ada brajuk. Terus ada payonan. Nah, mungkin bisa dijelasin salah satu mawon, Pak, komponen filosofinya. Contohnya tadi napa? Yang saya niki wau. Ya, ini cancatan ini kan yang namanya orang hidup itu kan harus punya ya pondasi ya. Kita pondasi untuk hidup itu bagaimana? Mungkin pondasinya secara agama ya. Agama Islam itu sebagai pondasinya apa? Kalau agama lain apa kan punya pondasinya masing-masing. Kalau pasangan itu kan, ini pasangan kan namanya orang hidup kan berpasang-pasangan, harus bisa gurub, yukun, berbagi rasa, gitu. Jadi saya kira seperti itu, bajingan bagus yang juangan pengiran itu. Kalau kita punya hati yang bersih, jiwa yang bersih kan, berbagi rasa dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, saudara, berbagai komunitas kan kita juga lebih akan nyaman hidup kita. Jangan beda-bedakan derajat, pangkat, agama, suku, ras. Kalau kita hidup rukun kan semuanya nyaman. Mungkin itu penjelasan sejarah tentang gerobak sapi dari Pak Lurah selaku pemerhati sejarah. Mungkin itu saja, Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali atas penjelasannya terkait gerobak sapi yang menjadi simbol budaya, salah satu simbol budaya di daerah istimewa Yogyakarta.